Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas praktikum kecerdasan buatan yang telah kami buat dengan judul Algoritma Grady untuk pengambilan keputusan dalam permainan kartu Hearts. Adapun nama-nama kelompok kami ialah: pertama, Farhan Fauzi Salim; yang kedua, Dwi Gerian Ditya selaku saya sendiri; yang ketiga ialah Fajar Zulnufri Afriyadi; yang keempat, Nabila Putri Rengga; dan yang terakhir, Muhammad Sulham. Baik, selanjutnya saya akan membacakan abstraksi. Abstraksi permasalahan optimasi adalah permasalahan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Algoritma Grady adalah algoritma yang cukup mampu mempresentasikan strategi untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan sifatnya yang irreversibel seperti layaknya jalannya waktu di dunia nyata. Makalah akan membahas bagaimana algoritma Grady dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam permainan kartu Hearts, ataupun dapat diimplementasikan menjadi lawan bermain. Selanjutnya saya akan membacakan pendahuluan. Di era teknologi ini, sebuah permainan yang dirancang untuk dimainkan oleh banyak orang dapat dimainkan sendiri dengan kemampuan komputer. Permainan berbasis kartu adalah sebuah permainan yang pada dasarnya menggunakan kartu sebagai media untuk bermain. Permainan kartu cukup sering dimainkan oleh kalangan mahasiswa dan dewasa, karena dapat dimainkan bersama-sama. Namun, permainan kartu juga turut mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang, setiap orang dapat bermain kartu di dalam ponsel pintar, baik secara online, bersama orang lain, atau secara offline dengan lawannya adalah bot buatan. Permainan kartu Hearts adalah sebuah permainan yang cukup populer karena permainan ini disediakan oleh sistem operasi Windows dari versi 3.A. Permainan ini merupakan keluarga dari Bridge, permainan kartu yang sangat populer di dunia. Karena permainan ini tidak hanya mengandalkan keuntungan, namun juga diperlukan kemampuan untuk memenangkan permainan. Romawi 2 Dasar Teori. A. Permainan kartu Hearts. Permainan kartu Hearts adalah permainan yang cukup sederhana. Seperti yang sebelumnya telah dituliskan, permainan ini masih masuk ke dalam keluarga permainan Birch, di mana permainan merupakan trick-taking game. Trik adalah satu ronde di mana setiap pemain mengeluarkan satu kartu, lalu pada akhir ronde ditentukan siapa yang akan mengambil trik tersebut. Poin dalam permainan kartu Hearts adalah suatu hal yang harus dihindari, berbeda dengan kartu Birch. Poin didapatkan dari jumlah kartu hati yang didapatkan oleh pemain dari trik yang dimainkan. B. Cara bermain. 1. Pembagian kartu. Dilakukan dengan membagi kartu sama rata terhadap semua pemain. Diasumsikan pemain yang ikut bermain 4 orang, sehingga setiap orang mendapatkan 13 kartu. 2. Menukarkan kartu. Sebuah sifat khusus dari permainan Hearts adalah pemain dapat menukar 3 kartu apa saja pada saat awal ronde. Pada ronde 1, kartu tukar akan diputar searah dengan jarum jam. Ronde 2, kartu tukar akan diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ronde 3, kartu akan ditukar dengan pemain yang berhadapan, dan ronde keempat, rondenya. Let biasanya mengeluarkan kartu apa saja yang dimilikinya kecuali kartu dengan simbol hati. Jika belum ada yang mengeluarkan kartu dengan simbol hati sebagai kartu yang bukan kartu Let, lalu diikuti oleh orang yang berada di sebelah kirinya berputar searah jarum jam. Kartu yang dikeluarkan oleh pemain selain Let pada ronde tersebut harus mengeluarkan kartu dengan simbol yang sama dengan kartu Let. Dengan pengecualian jika tidak ada kartu dengan simbol yang sama dimiliki oleh pemain tersebut. Dalam hal itu, pemain bebas mengeluarkan kartu apa saja. 1. Pemain yang mengambil trik tersebut adalah pemain yang memiliki kartu dengan nilai yang paling besar dan simbol yang sama dengan kartu Let. Kartu dengan simbol berbeda nilainya diabaikan. 2. Urutan nilai kartu dimulai dari yang paling tinggi adalah A, K, I, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tidak ada simbol yang memiliki nilai yang lebih besar dibanding simbol lainnya alias neutral. 4. Memulai ronde. Setiap ronde dimulai oleh lead. Pemain yang menjadi lead pada ronde tersebut adalah pemain yang mengambil trik di ronde sebelumnya, pengecualian untuk ronde pertama. Yang menjadi lead adalah pemain yang memegang kartu 2 color dan harus mengeluarkan kartu tersebut. 5. Perhitungan poin. Poin dihitung dari jumlah kartu dengan simbol hati yang diambil pada trik. Satu kartu bersimbol hati bernilai 1 poin, sedangkan kartu Ki Skopang bernilai 13 poin. 6. Shoot the moon. Shoot the moon adalah sebuah kejadian kasus dalam permainan Hearts. Hal ini terjadi ketika ada pemain yang mengambil seluruh kartu bersimbol hati dan kartu Ki Skopang. Jika ini terjadi, maka pemain tersebut tidak mendapatkan poin dan seluruh pemain lainnya mendapatkan 26 poin. Namun hal ini sangat terjadi oleh karena itu. Algoritma yang dibahas dalam pembahasan ini tidak akan membahas tentang kemungkinan shoot the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu algoritma Grady. Algoritma Grady adalah algoritma yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, baik itu untuk mencairkan nilai maksimal atau untuk mencairkan nilai minimal.
Sifat dari algoritma greedy adalah sabar. Sifat dari algoritma greedy adalah irreversible. Jadi ketika langkah sudah diambil, maka tidak mungkin untuk membalikkan ke stage sebelumnya. Prinsip utama algoritma greedy adalah take what you can, get now. Yang berarti mengambil apa yang biasa diambil. Apa selanjutnya ini? Sampai kabit. Sekarang sifat fokus. Rakus. Ini merupakan ciri utama dari algoritma greedy yang mengakibatkan algoritma ini biasa berjalan dengan sangat cepat dibandingkan algoritma exhaustive search. Namun juga dapat mengakibatkan solusi terjebak dalam optimum lokal yang bukan optimum global. Algoritma greedy memiliki 5 komponen, yaitu memiliki beberapa komponen, yaitu himpunan kandidat, himpunan yang berisikan, kemudian pilihan yang akan diambil, kemudian himpunan yang berisikan solusi. Selanjutnya yang terpilih dari algoritma greedy. Selanjutnya fungsi kelayakan menentukan apakah kandidat tersebut layak menjadi solusi. Selanjutnya fungsi seleksi, fungsi yang menentukan kandidat. Selanjutnya algoritma greedy dalam permainan. 1. Komponen greedy umum. Berikut adalah analisis dari komponen greedy dari permainan kartu Heart. 1. Himpunan kandidat. Kartu yang dimiliki oleh pemain. Selanjutnya himpunan solusi. Kartu yang akan dimainkan pada ronde. Selanjutnya fungsi objektif. Meminimalisir kemungkinan untuk mengambil trik. Berikutnya fungsi seleksi. Kandidat terdapat beberapa kasus dalam fungsi seleksi. Selanjutnya fungsi kelayakan. Jika terdapat kartu yang dengan simbol sama dengan kartu lead, maka harus memainkan kartu dengan simbol yang sama. Jika tidak, semua kartu layak. Terima kasih. 2. Strategi saat bermain sebagai lead. Saat menjadi lead, pemain dapat mengeluarkan kartu apa saja selain kartu bersimbol lock dan sopang, kecuali sudah ada yang mengeluarkan sebelumnya. Oleh karena itu, fungsi kelayakan berubah tergantung sudah ada pemain yang mengeluarkan kartu lock atau belum. Ketika pemain menjadi lead, maka pemain harus bermain ada kartu lawan yang lebih besar dari kartu yang kita keluarkan dengan simbol yang sama. Semua kartu dapat dikatakan aman untuk dikeluarkan jika 1. Kartu tersebut bukan kartu terbesar. Untuk simbol tertentu dilihat dari himpunan kartu pemain lainnya. Untuk yang kedua, sudah ada pemain yang tidak memiliki kartu dengan simbol tersebut. Misalnya, permain pada ronde sebelumnya urutan keluar kartu sebagai berikut: 4 tidu, 6 tidu, 7 tidu, dan 9 lock. Maka jangan menggunakan kartu tidu sebagai lead, karena akan dengan mudah disisipkan kartu dengan poin. Untuk yang ketiga, jumlah kartu dengan simbol sama pada himpunan kartu pemain lainnya, lebih banyak dari 3. 3 dipilih karena 3 merupakan angka batas jumlah kartu dengan simbol sama memiliki oleh pemain lainnya. Namun pada batas hal ini cukup riskan atau beresiko karena kemungkinan salah satu pemain tidak memiliki kartu dengan simbol sama cukup besar. Atau jika jumlah kartu lebih kecil dari 3, namun semua kartu yang dimiliki oleh pemain lain bernilai besar. Oke, yang ketiga adalah strategi saat pemain menjadi pemain terakhir dalam ronde. Strategi saat menjadi pemain terakhir sangatlah sederhana. Ada 2 kondisi yang terjadi ketika menjadi pemain terakhir. Apakah trik tersebut aman atau diambil atau tidak aman? Kondisi aman untuk diambil adalah ketika poin yang terkandung dalam trik tersebut sangatlah minimal, mendekati 0 atau 0, dan pemain memiliki kartu yang aman dan sesuai dengan standar kartu lead. Karena jika trik diambil, maka pemain akan menjadi pemain lead pada ronde selanjutnya. Jika aman, maka sebaiknya pemain mengeluarkan kartu sebesar untuk simbol yang sama dengan lead. Hal ini dilakukan karena kartu bernilai besar harus dibuang dengan cepat. Jika tidak aman untuk diambil, maka pemain sebaiknya mengeluarkan kartu dengan nilai terbesar yang lebih kecil dari kartu dengan nilai terbesar pada trik yang sedang dimainkan. Jika tidak ada kartu yang lebih kecil dari kartu terbesar dalam trik, maka pemain terpaksa mengambil trik dengan memainkan kartu terbesar. Langkah optimal yang harus dilakukan pada pemain dalam ilustrasi di atas adalah mengeluarkan kartu nomor 10 kopang. Terlihat bahwa trik sebenarnya aman untuk diambil, namun tidak ada kartu yang dapat mengakibatkan pengambilan trik. Maka pemain sebaiknya mengeluarkan kartu terbesar yang bisa dikeluarkan. Yang
Yang keempat adalah struktur data. Permainan kartu Horde seperti pada permainan kartu yang mirip dengan bridge lainnya, cukup membutuhkan kemampuan pemain untuk mengingat kartu. Dalam analisa kali ini, struktur data digunakan untuk menyimpan kartu apa saja yang telah dimiliki oleh kita sebagai pemain. Kartu apa saja yang telah dimainkan juga dan kartu apa saja yang dimiliki pemain lainnya. Berikut adalah struktur data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis dan algoritma 3D yang dibahas di presentasi kali ini. Yaitu ada set of cards, yaitu sebuah abstrak data tipe yang disingkat ADT digunakan untuk menyimpan seluruh kartu. Abstrak data type ini dibuat menggunakan array 2 dimensi yang berdasarkan nilai boolean seperti berikut, yaitu type boolean, set of card 4 dan 14. Contoh implementasi tipe data dalam bahasa C++ tanpa menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek. Pemetaan nilai kartu sebenarnya dengan struktur data yang digunakan set of card array 2 dimensi ini. I-nya adalah sebagai simbol dari kartu tersebut dengan pemetaan sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar. Untuk Y-nya adalah nilai dari kartu tersebut. Pemetaannya adalah A menjadi 12, K menjadi 12, I menjadi 11, dan J menjadi 1. Selebihnya nilai pada kartu sama dengan nilai pada matriks. Dua gambar berikut ini merupakan struktur data yang menyimpan kartu yang dimiliki oleh pemain. Digit 1 menyatakan punya dan digit 0 menyatakan tidak punya. Lanjut ke B adalah kartu atau kartu. Sebuah tipe data yang dengan kartu bersimbol dengan value atau isi yang dipresentasikan dengan cara yang sama dengan set of card. Dash, struct, underscore, card. Integer simbol, integer value. Terus, card. Yang ketiga atau C yaitu trik. Trik adalah sebuah tipe data yang mengandung informasi kartu apa saja yang dimainkan pada ronde tertentu. Berikut adalah contoh implementasinya. Type dash, struct, card list yaitu pemimpinnya. Set of card, player card yaitu mensetel kartu dari pemain. Selanjutnya rancangan implementasi. Makalah ini membahas kemungkinan untuk pengembangan intelijensi buatan AI sebagai lawan pemain, sehingga berikut adalah rancangan fungsi yang mungkin akan dibutuhkan ketika program AI dibuat. Fungsi maxin set, fungsi mencari nilai maksimum dari sebuah himpunan kartu dengan base sebagai berikut. Fungsi min set, fungsi yang serupa dengan max set dengan mencari nilai minimum dari himpunan kartu. Fungsi count card symbol, fungsi untuk menghitung jumlah kartu dengan simbol terdefinisi pada sebuah himpunan kartu. Fungsi is lead set, fungsi untuk menentukan apakah kartu aman sebagai lead dalam sebuah ronde. Fungsi is card set, fungsi untuk menentukan apakah kartu aman sebagai kartu yang dimainkan. Romawi 6, hasil dan analisis. A. Hasil permainan. Hasil dari permainan kartu Hearts pada laman website https://cardgames.io/Hearts dengan menggunakan algoritma greedy yang dijelaskan dalam pembahasan ini. 11 dari 15 ronde menang dan selebihnya kalah. Kondisi menang dalam hal ini adalah pemain mendapatkan nilai terkecil dibanding seluruh pemain lainnya, sedangkan kalah adalah kondisi di mana kondisi menang tidak terpenuhi. B. Analisis strategi pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan atau fungsi seleksi adalah inti dari algoritma greedy. Jika strategi yang digunakan baik, maka solusi akan cenderung mendekati kondisi optimum global. Strategi yang digunakan dalam pembahasan ini terbukti cukup baik untuk memenangkan mayoritas dari pemain kartu Hearts. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari strategi algoritma yang digunakan seperti 1. Tidak dapat memprediksi langkah selanjutnya. Hal ini biasanya dimiliki oleh lainnya, yaitu melakukan komputasi terhadap kemungkinan dan menentukan pilihan terbaik. 2. Masih kemungkinan terjadinya kelalaian dalam permainan yang menyebabkan pemain mendapatkan poin. Hal ini pada umumnya karena kekurangan antisipasi terhadap kemungkinan di mana pemain lawan tidak memiliki simbol yang sama dengan kartu LED. 3. Mungkin penyebab kejadian di mana pemain hanya memiliki himpunan kartu dengan satu simbol dan tidak ada pemain lain yang memiliki simbol yang sama dan pemain menjadi pemain LED, sehingga akan terjebak menjadi pemain LED pada akhir permainan dan harus mengambil semua trik yang dimainkan. 4. Tidak mengantisipasi shoot the moon. Meskipun jarang terjadi, namun shoot the moon mungkin terjadi dan strategi yang digunakan tidak mengantisipasi hal ini. 5. Tidak dapat melakukan pembelajaran mesin. Strategi tidak dapat diberubah. Algoritma greedy tidak mendukung machine learning sehingga algoritma mudah terjebak oleh lawan main. Selain itu, strategi yang digunakan juga memiliki beberapa keunggulan. 1. Strategi yang digunakan cukup mampu untuk mendapatkan nilai seminimal mungkin karena analisis kondisi dan pengambilan keputusan cukup teliti. 2. Mudah diimplementasikan dalam pembelajaran membuat AL. Terkadang implementasi yang susah cukup menyusahkan pembuatnya, sedangkan dengan algoritma ini implementasi menjadi kode program dapat dilakukan dengan mudah. 3. Cepat dan tidak membutuhkan komputasi berat. Jika sebuah AL dibuat untuk berjalan Simpulan, algoritma greedy adalah algoritma yang populer dan terbukti cukup baik dalam prakteknya, meskipun tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Terkadang permasalahan optimasi cukup diselesaikan dengan solusi optimum lokal. Algoritma greedy adalah algoritma yang dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Kemampuan algoritma greedy yang mungkin belum menyerupai kemampuan otak manusia, dikarenakan implementasikan untuk membantu manusia dalam menentukan pilihan melalui komputer. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami harap materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada asisten dosen praktikum kecerdasan buatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.